Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, welcome back to my channel, Tari Setia English Channel. Jimmy will spend his holiday to Bali. He will spend there for a week. He will stay at his friend's house, and he will write a personal letter to his friends telling that he will stay there for a week. Well, students, in this video, we are going to talk about personal letter. So, in this video, we are going to talk about personal letter. And actually, there are two types of letter. The first is informal letter or personal letter. And the second one is formal letter. So, what is informal and formal letter? Kalau dari segi bahasa, informal pasti surat yang secara tidak formal, begitu ya. Kalau yang untuk yang formal letter berarti surat yang formal. Nah, apa sih yang membedakan antara formal dan informal letter? Bentuknya seperti apa? Contohnya seperti apa? Kita lihat ya, contoh yang berikutnya. Nah, untuk yang formal dan informal letter, contohnya seperti apa sih? Bentuknya seperti apa sih? Nah, kita lihat ya. Untuk yang pertama ini, yang ada amplop warna ungu, kemudian ada bunga-bunga. Nah, ini cenderung masuk ke informal atau yang formal letter. Untuk yang kedua, ilustrasi yang kedua, ada tulisan resume, kemudian ada yang sedang mencari sesuatu di situ ya. Nah, ini contoh untuk yang informal atau formal letter ya. Oke, kita bahas ya di slide berikutnya. Nah, ini nanti ada dua contoh formal dan informal letter. Jadi supaya kalian bisa membedakan antara surat personal dan surat formal. Ini yang pertama, contohnya adalah Nina Pahlevi, Personal Manager, Dear Sir or Madam. Nah, ini sebagai contoh surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi kalau surat lamaran pekerjaan itu biasanya masuk ke formal letter. Nah, selain untuk yang surat lamaran pekerjaan, contoh yang masuk ke dalam surat formal adalah surat pengunduran diri, seperti itu ya, ini masuk dalam formal letter. Jadi jangan sampai bingung ya. Ini contoh yang pertama, surat formal. Nah, contoh yang kedua ini kita sebut dengan personal letter atau surat pribadi. Nah, tadi berbeda ya. Yang pertama tadi surat lamaran pekerjaan itu masuk dalam formal letter atau surat secara formal. Kemudian contoh yang kedua ini masuk dalam personal letter atau informal letter. Nah, itu dua hal yang membedakan. Kalau yang informal letter ini surat yang ditujukan kepada orang-orang yang sudah kita kenal. Nah, begitu ya perbedaannya. So, in this video, we are going to discuss only for personal letter. We are focusing on personal letter. So, what is the personal letter? Apa sih makna dari personal letter itu? Personal letters are letter that are written to people we know. Jadi, surat pribadi itu surat yang biasanya kita kirim, kita tujukan untuk orang-orang yang sudah kita kenal. Seperti friends, parents, siblings, cousin. Nah, itu yang disebut dengan personal letter. Jadi, surat yang biasanya kita kirim, kita tujukan untuk orang-orang yang sudah kita kenal. Jadi poinnya itu ya, yang sudah kita kenal. And personal letter are not only written to inform, but to strengthen, to bond between two people writing to each other. Nah, ini juga, jadi personal letter itu selain untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang sudah kita kenal, kepada saudara, kepada orang tua, tujuannya juga untuk menguatkan, to strengthen, to bond. Jadi untuk menguatkan hubungan antara yang menulis dan
yang menerima surat tersebut. Jadi intinya untuk menyambung tali silaturahmi itu ya. Jadi poinnya yang pertama adalah personal letter ditujukan untuk orang yang sudah kita kenal, dan yang kedua selain untuk memberikan informasi juga untuk menyambung tali silaturahim. Nah, so that is the personal letter. Well, students, let's continue for language features. Kita sekarang membahas mengenai language feature atau ciri kebahasaan yang biasanya muncul di surat pribadi atau informal letter. Oke, apa sih yang biasanya muncul itu? The first one is sentence structure, and the second one is style. Jadi yang kedua adalah style, yang pertama adalah sentence structure, susunan kalimatnya. Apa sih yang termasuk ke dalam dua hal tersebut? Nah, kita bahas satu persatu ya. The first in sentence structure, jadi dalam susunan structure kalimat itu kita harus memperhatikan. The first one is accuracy of grammar is important. Ya jelas ya, pasti untuk yang grammar itu harus kita perhatikan kalau kita menulis surat pribadi. Yang kedua, complete sentences are expected. Nah, ini juga harus kita perhatikan dalam membuat surat pribadi, personal letter, kita buat surat kalimat dengan kalimat yang lengkap. Jadi jangan sepotong-sepotong ya, biar jelas yang kita akan tuju itu biar jelas dipahami oleh si penerima surat. And then slang can be used. Nah, slang ini adalah kita kenal dengan bahasa gaul ya. Jadi kita karena kita membuat surat pribadi, jadi kita tidak usah menggunakan bahasa secara formal, kita menggunakan bahasa secara gaul, secara slang yang biasa seperti yang kalian ketemu dengan teman. Kalau misalnya ketemu, itu bahasa-bahasa yang biasanya kalian ungkapkan. Nah, ini dibuat secara tertulis. Misalnya untuk mengungkapkan kata going to bisa dengan gonna, bisa kemudian dengan mengungkapkan want to bisa menggunakan wanna. Nah, itu bisa kita pergunakan dalam menulis surat pribadi. And use the contraction. Kita bisa menggunakan singkatan ya, seperti yang I or I'll. Nah, biasanya menggunakan apostrophe, menggunakan tanda koma. Ini maksudnya adalah I will. Kemudian am, kita disingkat, maksudnya adalah I am. Kemudian will, kita membuat tulisan seperti ini, maksudnya adalah we will. And use personal pronouns. Kita pergunakan kata personal pronoun. Ya, seperti I, we, you, kata ganti orang maksudnya ya personal pronoun. I, we, kata ganti orang pertama, saya, maksudnya orang yang sedang berbicara. Kemudian you, kata ganti orang kedua, maksudnya orang yang kita bicarakan. And the last is use active voice, menggunakan kalimat dalam bentuk aktif. Kalimat dalam bentuk aktif itu biasanya ditandai dengan imbuhan me gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. So you have to think about of sentence structures when you want to write a personal letter. And the next one is style. Jadi dalam bahasan style ini apa sih yang harus kita perhatikan? Well, the first one is language pronouns. Tadi sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi kita bisa menggunakan personal pronoun, kata ganti orang. Pertama itu I, we, orang yang sedang berbicara. Kemudian orang personal pronoun yang kedua adalah you, orang yang kita ajak berbicara. And then be warm. Jadi bahasa yang kita pergunakan itu boleh menggunakan bahasa yang mengandung makna mendekatkan hubungan antara kalian atau orang yang menulis surat dengan orang yang diberikan surat tersebut. Jadi lebih hangat hubungannya supaya terlihat seperti itu. And use the person's name you are writing to. Kalian boleh menuliskan nama atau bisa menuliskan nama yang dituju ya, nama yang dituju atau nama yang akan dikirimin surat. Misalnya kalau kalian ingin menulis surat untuk teman dekat kalian, misalnya si Johan misalnya ya, jadi dear my best friend Johan ya, misalnya seperti itu. Jadi boleh atau bisa menuliskan nama atau menyebutkan nama orang yang kita tuju. And
very sentence length. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Jadi panjang pendeknya kalimat itu juga harus kita perhatikan. Jadi jangan sepotong-potong, jangan cuma hey, hello, atau mungkin singkat gitu ya. Jadi kita harus memperhatikan juga panjang pendeknya kalimat, harus bervariasi. And then write in a natural style. Jadi kalian buat tulisan, buat kalimat yang senatural mungkin. Seperti pada saat kalian bertemu dengan teman tersebut, kemudian membahas sesuatu yang sedang hangat dibicarakan misalnya. Nah, antara obrolan-obrolan itu kan pasti terungkap secara natural. Nah, itu boleh atau bisa dituangkan ke dalam tulisan di surat pribadi ini. And then let your personality shine through in your writing. Analysis use may be personal, like first and second person. Ini juga nyambung ya dengan yang tadi, menggunakan kata ganti orang pertama yaitu I, we, kemudian kata ganti orang kedua yaitu you. Well, students, so there are two points of language features about personal letter. The first one is sentence structure and style. Jadi paham ya, jangan sampai bingung. Nah, ini ya, ini contoh dari personal letter yang tadi sudah dipertunjukkan, diperlihatkan sebelumnya, contoh surat pribadi. Nah, kita lihat dan kita telah ya, kita analyze bagian-bagian suratnya. Yang pertama adalah address, alamat si penulis. 35 Senggigi Raya, Lombok, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah alamat si penulis. And then the second one is date, tanggal di mana surat itu ditulis 12 January 2014. Kemudian salutation, salam pembuka dengan kalimat my dear lovely city. Nah, ini my dear lovely city ini kalimat pembuka untuk yang personal letter ya. Jadi kalimatnya atau salam pembukanya secara informal. And then hello, ini masuk dalam greeting. Kemudian disambung dengan how are you sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. Ini disebut dengan introduction. Introduction ya. Jadi bagian surat sendiri ada 3 nanti ya. Bagian isinya ada introduction. Kemudian yang pertama. Yang kedua adalah the body of letter. Inti dari surat itu. Kita diperlihatkan ya. Mulai dari paragraf yang pertama, baris kedua ini masuk ke dalam the body of letter sampai dengan paragraf ketiga ini masuk ke dalam the body of letter. You know we are in Lombok right now and it is so beautiful. I'm writing to you from this really cute little cafe on Senggigi Beach. As you know, Mom loves shopping, so she goes and will go for hours. I took a rain check from shopping and decided to write to you while I enjoy my cup of coffee. You know, yesterday we went to Gili Nangbu Island. It's the beach of shores of Lombok. The place is awesome. It is so beautiful. I couldn't believe my eyes. There are beautiful coral reefs everywhere. We went for snorkeling and we saw the most amazing fish ever. I wish you were here. I would have been much more fun. Mom was making sure that we didn't miss any sight of the whole city, so we had practically been everywhere. Nah, ini isinya ya, dia menceritakan kegiatannya pada saat di Nusa Tenggara Timur. Dia berkunjung ke Lombok, kemudian orang tuanya juga suka shopping, makanya orang tuanya atau mamanya pergi shopping sementara dia jalan-jalan. Kemudian dia juga pergi ke Gili Nanggaw Island, yang di sana dia juga menikmati sekali pemandangan yang ada di laut di Nanggaw Island. Kemudian yang ketiga adalah closure. I have to go, Mom is here, you should. Ini disebut dengan closure. Closure itu adalah bagian penutup
sebelum menutup surat, itu adalah closure. Kemudian ada kata lots of love, ini disebut dengan complimentary clause. Complimentary clause ini nanti kita bahas juga ya, sebetulnya apa sih complimentary clause. And then ada signature, adalah tulis nama kalian, dan tanda tangan itu adanya di bagian bawah. Dan terakhir adalah PS atau singkatan dari postscript. Ini biasanya tertulis di paling bawah ya, di bawah tanda tangan ya. PS. Dan maksudnya adalah apa sih PS itu? Nah, itu maksudnya informasi tambahan ya untuk kalau kita menulis surat personal letter. Ini di sini contohnya PS-nya, postscript-nya, I'm bringing you a lot of souvenir and pictures. Saya akan bawakan kamu oleh-oleh loh. Oleh-olehnya adalah souvenir dan gambar-gambar atau foto-foto. Nah, ini adalah contoh dari surat pribadi atau personal letter atau informal letter yang menceritakan pengalaman si penulis surat pada saat menikmati hari liburnya pada saat dia pergi ke Nusa Tenggara Timur atau menikmati Lombok atau menikmati Gili Nanggau Island. Jadi paham ya? Nanti kita bahas sebetulnya apa sih bagian-bagian surat itu isinya apa. Well, students, let's continue for discussing about the form of personal letter. Nah, kita sekarang membahas mengenai bentuk surat atau bagian surat personal secara detail ya, yang tadi sudah digambarkan di contoh sebelumnya. And the first one is address. Nah, tadi kan sudah ada ya, addressnya itu maksudnya adalah place where you are writing from. Jadi untuk yang bahasan address ini alamat tempat di mana kalian menulis surat tersebut. Tadi sudah ada di contoh suratnya ya, 35 Senggigi Raya Lombok, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah alamat si penulis surat. And then the date is date when the letter is written, tanggal atau waktu pada saat kalian menulis surat tersebut. Ini tadi sudah dijelaskan 12 Januari 2014. Jadi ada dua ya, bagian awalnya alamat dan tanggal. Nah, bagian yang ketiga adalah salutation and name. Ini maksudnya adalah greetings and the person's name you are writing to. Jadi kita membuat salam pembuka dan menuliskan nama orang yang akan kita tulis, surat yang 6 orang yang akan kita tuju. And an example is my dear lovely city. Tadi yang sudah tertulis ya di surat sebelumnya, personal letter sebelumnya. Well, students, that is the expression used in salutation. Ini ekspresi ini kita juga bisa menggunakan pada saat kita menulis surat personal. Bisa kita awali salutationnya dengan dear, kemudian dearest, kemudian sweetheart, my sweetheart, darling, my dear, my love. Jadi ini ungkapan yang biasanya kita pergunakan di bagian salutation pada saat kita menulis surat personal atau personal letter. Nah, untuk bagian introduction-nya itu adalah yang dimaksud dengan introduction itu, the opening of the letter usually starts with how are you or refers to previous letter. Nah, biasanya dalam introduction itu di awal surat itu opening letternya, pembuka surat personal, surat pribadi, biasanya diawali dengan how are you atau mengacu kepada surat yang pernah dikirim atau pernah dibahas sebelumnya. Nah, that is an example. Ini tadi contoh yang ada di surat yang sebelumnya. How are you, sweetie? I know you are angry with me because I'm writing to you after a long time. Nah, ini adalah introduction-nya, pembuka surat personal letter. And then when we want to open or when we want to make the personal letter, diawalinya tidak harus dengan kata atau kalimat how are you. Kita bisa menggunakan kalimat selain how are you. Kita bisa menggunakan dengan kalimat hope this letter finds you. Kemudian thank you for your last letter. It was good to hear from you.
I'm sorry, I should have written earlier. Nah, ini juga bisa kita alternatif kalimat yang bisa kita pergunakan sebagai opening, sebagai introduction di surat personal. And the next part is the body of letter. Nah, ini bagian inti dari surat itu. And that is about the main part of the letter. Bagian inti dari surat tadi ya. It includes what you want to write to other person. Jadi intinya, jadi apa sih maksud kalian untuk menulis surat itu? Itu kalian tuangkan di bagian the body of letter, dari paragraf yang kedua ya. Nah, ini tadi sudah dicontohkan di contoh surat sebelumnya. You know, we are in Lombok right now. It is so beautiful. I'm writing to you from this really cute little cafe on Senggigi Beach. Nah, ini bagian intinya ya, the body of the letter. Well, students, let's continue from the next part. That is from the closure. And the closure is the part indicate is the letter is going to end. Nah, ini sebelum penutup ya, ini mengindikasikan bahwa surat itu akan selesai. Nah, itu disebut dengan closure. Nah, dari contohnya adalah di paragraf terakhir tadi. I have to go, mom is here. I will, you sure. Nah, ini disebut dengan closure. And the next is complementary clause. Nah, disebut apa sih complementary clause ini? Nah, ini adalah short expression like love you, sincere yours, love. Nah, itu adalah complementary clause atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan hormat atau hormat kami itu ya. Itu kalau misalnya kita menulis surat secara formal. Kalau secara informal, surat personal di bagian bawah terakhir sebelum tanda tangan itu, di bagian complementary clause-nya, biasanya kita menuliskan dengan love you, love, sincere yours, atau your love. Nah, ini secara formal, secara informal, secara personal. That is for complementary clause. Nah, contohnya adalah lots of love. Tadi yang di contoh surat personal tadi ya. And the next one is signature. Nah, ini adalah bagian tanda tangan dan nama atau inisial kalian sebagai si penulis. Tadi disebutkan di bagian suratnya adalah penulis suratnya adalah Lana. Oke, jadi paham ya bagian-bagian suratnya. Well, students, now it's time for you to get practice. So, the exercise is, after reading a personal letter from Lana, imagine that you are Siti or Lana's friend. Then, tell about last holiday to her. Nah, untuk latihan kali ini, kalian membayangkan seolah-olah kalian menjadi Siti atau menjadi teman Lana. Nah, kemudian kalian menulis surat balasan untuk Lana dan ceritakan mengenai holiday kalian yang sebelumnya atau kegiatan kalian pada saat holiday. Nah, begitu ya. Jadi suratnya mengacu ke surat Lana yang ada di contoh sebelumnya tadi ya. Kalian seolah-olah menjadi Siti atau menjadi teman Lana dan tulis surat balasan untuk Lana. Nah, jangan lupa perhatikan formnya, perhatikan penulisan suratnya. Tadi ada beberapa formnya, ada beberapa bagian-bagian surat yang harus ada di surat personal. Tadi yang pertama adalah address, alamat, kemudian date, tanggal kalian menulis surat, kemudian salutation, and then introduction, and the body of letter, closure, complementary clause, and signature. Nah, itu 8 bagian yang harus ada di pada saat kalian membuat surat personal atau informal letter. Paham ya? Well, students, that is my lesson about personal letter, and I hope you understand it well. Happy learning and see you on the next video. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share. Have a nice day.